Halo, perkenalkan, saya Siva Safira Oktaviani, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini untuk memenuhi tugas kuliah saya akan menjelaskan mengenai manajemen kelahiran anak babi yang baru lahir. Nah, pada babi yang baru lahir, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya. Nah, hal ini dikarenakan sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi akan sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat, sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Seekor induk atau babi dara biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor anak pun dilahirkan. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung memakan anaknya atau kanibalisme, selama atau segera setelah beranak dan memerlukan waktu untuk mengembangkan naluri keibuannya. Setiap induk yang tetap bersifat ganas terhadap anak-anaknya pada setiap kali melahirkan, induk tersebut harus diafkir. Setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, dan gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah gigi tersebut sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka di mana luka tersebut dapat menjadi jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi, maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 ekor. Letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama, yaitu kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Itu tadi beberapa hal yang dapat dilakukan dalam manajemen kelahiran anak babi yang baru lahir. Sekian dari saya, terima kasih. This is a whole new experience, and it feels rather nice.